Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sedulur, kali ini saya kebetulan akan mengadakan sedikit wawancara yang bertanya tentang sejarah Cirebon ya. Pada Mama siapa Pak? Kula tepaken kula namanya kayak keceluknya Mas Nang Bae. Mas Nang Bae. Iya, wis ambil singkat, padat lan jelas. Dipanggilnya Mas Nang apa Mama? Wis Mas Nang Bae wis. Oh, Mas Nang. Jadi untuk situs-situs niki Mas Nang, untuk situs bersejarah yang ada di Kota Cirebon, kira-kira Mas Nang ini tahu tidak ya tempat-tempat yang memang kan yang namanya kita sebagai generasi penerus saat sekarang ini kan harus menghargai atau setidaknya mengenal sejarah lah. Kita nggak mungkin ada jika tidak ada sejarah di masa lampau. Makanya saat sekarang ini kan banyak sejarah yang terlupakan, banyak situs-situs yang memang tidak pernah dihargai oleh orang, bahkan mungkin dikesampingkan gitu. Nah, menurut Mas Nang ini kira-kira kalau di daerah Cirebon situs-situs yang kira-kira perlu dilestarikan itu di daerah mana saja, Mas Nang, kira-kira? Baik, untuk titik peradaban di Kota Cirebon itu ada nama situsnya namanya Witana. Witana? Dari kata kawitan anak, berada di Lemawungkuk. Oh, itu pertama sekali. Pertama, kawitan yang anak tuh berarti mulai awal ada pemukiman. Iya. Yang awalnya dihuni oleh Ki Danu Sela. Ki Danu Sela, oh iya. Yang Ki Gedang Alang-Alang bukan? Iya, yang nanti beliau diangkat oleh masyarakat Kebon Pesisir, Tegal Alang-Alang menjadi kubu pertama, namanya Ki Gede Alang-Alang, kubu Cirebon pertama. Beliau membangun kubu beserta istrinya yang namanya Nyai Arumsari, putri dari Cirebon Girang. Punya anak perempuan namanya Nyai Retna Liris. Ratna Liris yang menikah dengan Mbak Kusuma. Iya, nanti yang menikah dengan Raden Walang Sungsang. Iya. Terus beserta dua pembantunya, yaitu Ki Sarkawi dan Nyi Sarkawi. Iya. Itu letaknya di Lemawungkuk. Di situ masih ada beberapa sumur-sumurnya. Ada sumur Bandung, sumur besar ya, ada sumur Penganten, juga ada pendoponya. Saat ini letaknya tepat di komplek Keraton Kanoman. Oh, saat sekarang ini di Keraton Kanoman. Sekarang ini. Berarti termasuk petilasan awal-awal. Awal-awal Cirebon. Ya, Tanah Caruban. Di situ yang setiap tahun dalam HUT Kota Cirebon, pembacaan babat Cirebon tuh di situ di Keraton Kanoman. Karena tempatnya asal usul peradaban di Kota Cirebon ya di situ. Nah, bagi teman-teman yang belum ke situ, silakan bisa berkunjung kalian. Iya, bisa lihat itu situs awal di Cirebon. Kesultanan Kanoman. Ya, di wilayah Kesultanan Kanoman, di lingkungan dalam keraton. Nah, dari situ mulai peradaban akhirnya kemana lagi nih Mas? Apa namanya? Dari situ, ketika Raden Walang Sungsang tinggal di Kebon Pesisir Tegal Alang-Alang, lalu belajar agama Islam ke Syekh Nurjati. Sepulang naik haji, Raden Walang Sungsang tinggal di situ membantu Ki Danu Sela untuk mengembangkan babat alas. Ya, babat alas, membuat padukuhan. Jadi banyak masyarakat yang dari Pesambangan tuh pindah ke situ, Lemawungkuk. Kalau menurut legendanya dengan golok cabang itu untuk nebang-nebang? Iya, untuk nebang itu dengan legendanya golok cabang yang tadinya rungket jadi udah jadinya padang, banyak penduduk singgah di sini. Nah, lalu penduduk Kebon Pesisir Tegal Alang-Alang mengangkat Ki Danu Sela sebagai kuwu Cirebon pertama. Dengan Mbah Kuwu Cirebon 1. Namanya Ki Danu Sela. Lalu Raden Walang Sungsang diangkat menjadi Ki Raksa Bumi. Ki Raksa Bumi untuk urusan pertanian. Jadi dengan gelar waktu itu berarti
Cakra Buana bukan ya? Bukan, belum. Masih menggunakan gelar jabatannya Ki Raksa Bumi. Oh, Ki Raksa Bumi. Oh, yang Raksa Bumi. Yang ngurus bumi. Yang ngurus bumi, pertanian, karena Raden Walang Sungsang ini memiliki ilmu pengetahuan pertanian yang luar biasa. Jadi anak seorang Prabu Siliwangi yang gemar menuntut ilmu. Jadi kecerdasannya luar biasa, berbagai ilmu, salah satunya pertanian. Pertanian. Nah, lalu beliau sepeninggal kakeknya Ki Ageng Tapa yang di Singapura, Kerajaan Singapura. Nah, beliau tidak menggantikan atau kedudukan di sana. Lalu beliau mendapat warisan harta benda, lalu dibangunlah pedalaman yang namanya Dalam Agung Pakungwati. Oh iya, berarti masih dapat warisan dari buyutnya ya? Iya, dari buyutnya, dari kakeknya yaitu Ki Ageng Tapa. Lalu membangun tajuk, namanya Tajuk Jalagraha atau Penjelagrahan. Disitulah Ki Raksa Bumi mengembangkan Islam. Jadi pindah yang tadinya tinggal di Witana, bikin rumah pedalaman Dalam Agung Pakungwati. Pakungwati sendiri diambil dari nama putri beliau, Nyai Mas Ratu Dewi Pakungwati, pernikahan dengan Nyai Endang Gelis, anak dari Ki Danu Warsi dari Gunung Marapi, Raja Desa Ciamis. Ciamis. Oh iya. Tuh, jadi bukan Mas Anang. Kalau yang setahu saya kalau yang Lawang Gede yang itu berarti awal Pakungwati dulu apa Lawang Gede dulu, Mas? Lawang Gede dulu. Kalau di sana kan Singapura, Bapak Tuae. Berarti Lawang Gede itu Singapura bukan? Iya, bukan. Kalau Pakungwati ya yang sekarang ada di Kesepuan. Yang ada jadi situ Lawang Gede itu berarti Singapura. Singapura, ya? Masih masuk Singapura zaman peninggalan Ki Ageng Tapa. Nah, disitulah Ki Raksa Bumi bertempat tinggal, lalu mengajar masyarakat Kebon Besir Tegal Alang-Alang ngaji. Tajuknya Jalagraha karena dibangun di pinggir laut. Jala itu mungkin jala. Iya, Graha, tempat yang di pinggir laut. Betul, karena kesehariannya Ki Raksa Bumi juga selain bertani, beliau juga jala. Jala. Oh, iya. Berarti ahli juga di bidang perikanan. Perikanan. Makanya di situ ada yang namanya Muara Tua. Jadi kalau Muara Jati apa Muara Tua kalau di sini. Oh iya. Kalau Muara Jati di sana. Pelabuhan itu. Iya, jadi Muara Tua. Jadi untuk mencari ikan, mencari rebon, itu jalurnya setelah sholat gitu ya. Itu mencari, terus keliling, menyimpan jalannya ada di yang sekarang situs Ketandan. Ketandan. Sumur. Oh iya. Sumur Ketandan. Sumur Ketandan di depan Pasar Kesepuan. Oh, tahu Kesepuan. Di bawah pohon beringin. Begitu dapat rebon ditaruhnya di situ. Itu dicuci. Dicuci Oh. rebonnya, jalannya dicuci. Setelah seorang putra mahkota masih nyala itu. Iya. Subhanallah. Berarti artinya beliau itu nggak gengsi untuk bekerja. Ya, tidak gengsi karena dari mulai beliau usia remaja itu sudah gemar menuntut ilmu. Dan tidak ngadirakan ya jari wong Cirebon sih ya. Hormat pada iya. Apa awor aja, awor masyarakat. Malah beliau ketika keluar dari Pajajaran mencari ilmu itu menggunakan nama Gagak Lumayu. Ayah dene manuk gagak kang melayu iku rikat. Jadi belajar kepada guru-guru berbagai macam ilmu ini tidak mengaku bahwa saya ini anaknya Prabu Siliwangi. Sebagai tanda ketawaduan, tidak sombong. Seperti itu. Tapi mungkin gurunya tahu karena dari segi aura dan sebagainya. Ya. Jadi dari situ ada situs yang tadi Sumur Ketandan sebagai tanda. Di situ ada nyimpan jala. Terus rombongan dari Baghdad, Syekh Syarif Abdurrahman dan Abdurrahim datang. Yang jumlahnya beberapa kapal itu menemui Syekh Datul Kafi lalu bersama untuk mengembangkan Islam, lalu mendapat tempat di daerah yang sekarang Panjunan. Oh, Pangeran Panjunan. Ya, yang bergelar Pangeran Panjunan karena keahlian beliau ini salah satunya membuat anjun.
Anjing itu bahan-bahan yang terbuat dari tanah Tanah liat, mau dibikin gentong, mau dibikin paso untuk perlengkapan dapur. Oh, tetapi mungkin khas Timur Tengah pada saat itu mungkin karena dia dari sana. Pengetahuannya dari sana, pembuatan produknya pun disesuaikan. Disesuaikan dengan di sini juga. Iya. Oh iya. Nah, beliau juga membangun tajuk, namanya tajuk Abang Pangeran Panjunan. Oh, Masya Allah, Pangeran Panjunan. Ada ketemu, iya ya. Nah, terus adiknya yang namanya Syekh Abdurrahim Daerah Arab itu ya Panjunan. membangun lagi daerah yang namanya sekarang ini disebut Kejaksan. Ada dibangun Tajuk Agung Pangeran Kejaksan. Bangun masjid. Dan disitulah beliau bertempat tinggal. Terus Berarti asli pendatang dari luar itu ya? Dari luar dari Baghdad, penyiar agama Islam juga. penyiar agama Islam yang menyesuaikan penyebaran dan pengembangannya dengan adat istiadat, kebiasaan wong Cirebon. Sampai membuat masjid pun tidak bergaya Timur Tengah. Hebat ya, Masya Allah. Kayak arsitekturnya disesuaikan karena fungsionalnya yang utama adalah tempat peribadatan. Iya. Seperti itu, kampung Arab, Iya. itu Panjunan. Terus masjid-masjid yang lain ada yang masjidnya tajuknya kecil tapi sangat bersejarah, tajuk Tumenggung Jagabayan. Jagabayan. Nah, tempat di mana Tumenggung Jagabayan dan pasukannya dulu itu berjaga. Ya, dari Pajajaran yang masuk Islam. Dengan 60 pasukan. Jadi pasukan yang dibentuk oleh Pangeran Cakrabuana itu yang pertama adalah pasukan Jagabayan, menjaga dari bahaya. Lalu zaman Kanjeng Sinuwun dibuatlah kesatuan-kesatuan dari mulai pasukan pembuka lahan, babak biasa, membuat padukuhan-padukuhan yang ada. Biasanya ditandai dengan dibangunnya tajuk, juga ada ditandai dengan dihadiahkannya balai gede atau balai panjang. Jadi titik-titik peradaban ini peninggalan secara fisiknya itu ya harus kita lestarikan sampai saat ini. Jadi untuk di kota dan kabupaten Cirebon ini peninggalan sejarahnya itu jumlahnya ya banyak lah kalau dihitung bisa itu sampai itu awal-awal saja ya? Ya, awal-awal saja itu era Islam. Islam masuk ya. Ya, kalau sebelum era Islam ya ke atasnya lagi banyak sekali adanya di daerah perbukitan di Gunung Cermai. Oh. Dari mulai zaman daerah Pasundan, dari mulai zaman kerajaan Indraprasta, kerajaan Galuh dan lain-lain. Seperti itu karena kebiasaan peradaban itu muncul atau berdiri itu dari peradaban yang lama menggantikan. Iya. Seperti itu. Jadi di kota Cirebon sekali lagi titik peradaban yang pertama adalah Witana di komplek Keraton Kanoman di kotanya. Lalu dalam Agung Pakungwati di komplek Keraton Kesepuan ada Tajuk Jalagraha. Di Keraton Kesepuan juga ada Sumur Ketandan yang ada nyimpannya jalannya Baku Cirebon. Terus ada Masjid Abang, Masjid Merah Pangeran Panjunan dan Tajuk Agung Pangeran Kejaksan. Jadi ada sekitar 5 titik lah. Jadi nanti kita bisa untuk episode berikutnya kita akan menayangkan menayangkan apa yang tadi setelah diinformasikan biar nanti teman-teman yang nonton tempatnya tahu di mana. Iya, tempatnya tahu di mana dan silakan berkunjung untuk beribadah dan untuk bersilaturahmi sekalian belajar mengenai titik peradaban di kota Cirebon. Seperti itu, Kang Popong. Betul siap. Oke, mungkin sekian dulu aja Mas ya. Oke, sami-sami. Berlanjut episode berikut situs mana lagi yang kira-kira ini mungkin terakhir saya. Jadi kalau untuk Cimandung dan Cirebon Gilang masuk ke awal. Itu masuk ke awal perjalanan. Oh. Sebelum membabat alas Cirebon. Oh, iya. Kebun pesisir. Masuk pada situs awal ya. Awal. Iya. Awal. Era Bahu Cirebon ya. Iya, Bahu waktu mencari guru agama Islam. Karena beliau juga dari Pajajaran itu membawa sesuatu.
Sesuatunya apa? Nanti tunggu di episode berikutnya. Sesuatunya itu apa? Iya, sesuatu kalau dibedar semuanya nanti bagaimana ya? Iya, terus akan berkesinambungan nanti dengan rekan-rekan yang lain itu. Ya, baik, terima kasih Mas Nang. Mungkin demikian saja para sahabat, para sedulur, mungkin ulasan kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita bersambung kepada episode selanjutnya. Semoga kita kembali kesehatan sehingga nanti bisa membuat episode selanjutnya. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewot.